Artinya bisa menjadi penghasilan, sumber penghasilan. Tetapi ada juga nggak yakin bahwa voli itu bisa menjadi tempat penghasilan. Nah, saya pikir kalau memang mau dikasih reward dari Kota Bogor, harus orang Kota Bogor dong. Voli Kota Bogor ini bisa dijadikan salah satu alat untuk bisa kita kerjasamakan dan menjadi orang tua asuh untuk voli Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pemirsa Time Podcast, kembali kami hadir dalam bincang mendalam Deep Talk seputar olahraga, seni, budaya, pariwisata, musik, gaya hidup sehat dan positif. Bersama saya Dani Suhendar. Time Podcast ini bisa diakses melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Di episode 2 ini, Time Podcast mengundang Ketua Umum PBVSI Kota Bogor 2024-2028, Bapak Theo Gill, akan membahas seputar perbola volian di Kota Bogor. Selamat datang Pak Ketum. Selamat datang, terima kasih Pak Kabit ya atau Pak Dani. Siap, apa kabar Pak Theo? Baik, terima kasih undangannya. Siap, ini kehormatan juga Pak Ketum bisa hadir sebagai narasumber di episode kedua. Memang sudah kami rancang sebelumnya. Pak Ketum akan perform mungkin hari ini di Time Podcast kami. Makasih. Pak Ketum mungkin sedikit bisa nanti menyampaikan kepada mungkin pemirsa semua Time Podcast ini berkaitan dengan visi, misi, target pengurus PBVSI Kota Bogor 2024-2028 serta mungkin dari sisi organisasi, kemudian kompetisi dan juga prestasi mungkin yang sudah, sedang dan akan dirancang mungkin bisa disampaikan kepada kami. Mangga Pak Ketum. Terima kasih sebelumnya Pak Ketua Harian. Sebenarnya Pak Dan ini Ketua Harian PBVSI ini. Terima kasih sudah diundang di Time Podcast ini. Dan baik, perkenalkan nama saya Theo George Gill atau Theo Gill juga boleh. Saya ini sudah menjadi Ketua Umum PBVSI sebenarnya sudah pernah di 2012 ke 2015. Lalu saya lanjut lagi di 2021 ya Pak ya? Ya, betul. Sampai hari ini melanjutkan terpilih kembali Pak Ketum. Dan tentunya semangat saya di voli ini dikarenakan dari dulu juga saya sudah main voli gitu, main voli dari saya ke SMP, SMA, terus kemudian kuliah. Kemudian voli menjadi alat untuk saya bisa berkomunikasi, bergaul dengan teman-teman di dunia kerja saya. Dunia kerja saya itu di bidang restoran, bidang hotel. Dulu ada turnamen voli antar hotel. Nah, saya ikutan tuh main voli. Waktu kuliah juga ada voli antar kampus saya di dulu STP Bandung lawan STP Trisakti gitu ya. Tapi itu semua yang membuat saya hari ini tidak cinta sama bola luar voli. Biasa Pak Ketum PBVSI ini. Keren gitu, banget ya. Saya juga sebenarnya saya juga tidak hanya di bola voli Pak Kahar, saya tuh ada di juga pendidikan. Saya ini ada memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan Sangkuriang Maritim Hotel Institute khususnya di bidang perhotelan kapal pesiar. Ada kegiatan juga ya. Betul. Di perhotelan maritim ya Pak Ketum. Betul, kalau misalnya ada atlet-atlet yang memang punya potensi dan mau bekerja di perhotelan, kita bisa bantu. Ya nggak harus atlet voli, semua atlet juga boleh. Bisa. Dapat beasiswa kah mungkin Pak Ketum? Ya, nanti kita usahakan dapat beasiswa begitu. Wah, keren dan program pemerintah luar biasa nih Pak Ketum ini. Terima kasih. Peduli dengan pendidikan juga untuk atlet ya. Amin. Nah, jadi kalau kita bicara saya sendiri hari ini masih menjadi ketua umum PBVSI dengan semangat ya, yang nggak pernah putus karena saya ingin melihat bola voli Pak Dani itu maju karena sudah lama bola voli Kota Bogor itu tidak mendapatkan peringkat di provinsi, baik itu jangankan medali ya, mungkin baru babak penyisihan juara 3 saja itu nggak pernah Pak. Jadi kita mau
Coba di tahun ini ya, insya Allah bulan Juli nanti mau ada babak kualifikasi Porda Pak Kahar, dan memang ini merupakan target kita. Kita ingin minimal satu saja antara putra atau putri yang indoor ataukah yang pantai. Ya, kita nanti lihat saja bagaimana perkembangannya. Mohon dukungannya. Ya, baik. Pak Ketum sudah menyampaikan mungkin perkenalannya nih. Pemirsa Time Podcast luar biasa. Amazing lah. Makasih. Buat Pak Theo yang peduli terhadap olahraga, juga peduli terhadap pendidikan ya, Pak Ketum ya. Betul, karena Pak Ketum ini memiliki juga sekolah perhotelan dan maritim. Dan mencetak mungkin pekerja-pekerja nanti ya, menciptakan lapangan pekerjaan ke depan ya. Betul. Itu luar biasa. Baik Pak Ketum, selanjutnya juga kami ingin menanyakan visi misi target pengurus PPSI Kota Bogor 2024-2028 apa saja, baik yang mungkin sudah, sedang, dan akan direncanakan. Mangga Pak Ketum. Baik, jadi memang kalau di PBVSI ya Pak Dani, saya juga bersyukur dan berterima kasih teman-teman di PBVSI Kota Bogor, para pengurus itu profesional, di mana teman-teman juga sudah paham apa pekerjaannya, apa yang harus dilakukan. Bahkan saya mungkin merasa sangat terbantu ya Pak ya, bukan mungkin lagi, sudah sangat terbantu karena kalau kita melihat potensi yang ada di dalam pengurus PBVSI, salah satunya contohnya kita punya untuk bagian kepelatihan ya, itu sudah memiliki standar level internasional. Muslim salah satu contohnya. Kemudian juga kami juga punya wasit, artinya untuk peraturan-peraturan terbaru itu sudah mendapatkan secara internasional dari wasit dengan level internasional. Ada Pak Raditya gitu yang sekarang bertugas kadang sering sekali di Proliga, Liga Voli Nasional. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari kita, bahwa tinggal bagaimana kita mengarahkan atlet-atlet kita nantinya. Nah, itu dalam sisi organisasi. Kemudian dari sisi kompetisi kita juga akan mempersiapkan, kita kemarin sudah ada persiapan kalender pertandingan di bulan ini, di bulan Mei ini akan ada pertandingan untuk KU14. Oh, ada kompetisi ya Pak Ketum. Wah, bagus sekali ini. Antar klub Pak, di mana klubnya putra putri, rencananya memang yang akan dilaksanakan ini ada 6 klub putra dan 6 klub putri untuk persiapan pertandingan antar kota kabupaten ya, itu di Bekasi yang KU14 ini. Nah, tentunya ini merupakan salah satu program secara provinsi ya, nasional ya, kita akan support. Lalu juga nanti akan ada lagi antar SD. Nah, ini antar SD ini festival voli antar SD ini, kebetulan nama festival voli ini Pak Dani memang kita ciptakan tahun 2012 pertama kali. Keren. Jadi diciptakan waktu saya menjadi ketua umum, festival voli seluruh SD, kelas umurnya pokoknya yang masih kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 4 SD, satu lapangan hanya 4 orang Pak, 4 lawan 4 begitu. Jadi pembinaan dari usia dini ya, dari usia Pak dini. Ketum ya. Nah, kita bikin dari grassroots itu mereka banyak yang mulai cinta voli. Nah, ini kita bangun di sana, dan itu akhirnya ya memang banyak sekali manfaatnya, terutama dalam mereka yang ingin masuk ke sekolah-sekolah favorit. Jalur prestasi bisa diambil dari pertandingan-pertandingan kita lakukan. Nah, itu entah dari sisi prestasi. Nah, dari sisi prestasi. Nah, kalau sisi prestasi tahun 2023 tahun 2024 tahun lalu, betul. Itu kita juara 3 Pak untuk yang putri di kegiatan di Depok Pak. Itu ada yang Pekan Olahraga Wilayah Daerah. Betul. Popilda 1. Betul. Popilda 1 itu kita juara ketiga ya Pak Ketum. Dan itu memang tidak mudah mendapatkan medali tersebut Pak. Saya melihat bagaimana tim-tim yang lain ya, saya tahu memang kalau untuk juara kenapa nggak juara 1 ya, juara 3 saja itu sudah effortnya luar biasa. Saya lihat perjuangan salah satu atlet kita sampai yang bisa dibilang ya, dia sampai benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya sampai dia harus dirawat gitu. Betul. Ya, bukan dirawat, artinya dia harus istirahat, tertidur gitu di bawah. Pingsan sih enggak gitu ya, tapi saya lihat bagaimana timnya semuanya support gitu, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa buat kita. Itu sepertinya kerja keras nih dari seluruh tim bola voli waktu Popilda tahun lalu ya. Baik itu panitianya, baik itu si pelatih-pelatihnya, luar biasa Pak. Ya. Baik Pak Ketum, selanjutnya pemirsa Time Podcast juga ingin menanyakan perkembangan kepelatihan dan perwasitan
yang ada di PVSI Kota Bogor. Nah, mungkin bisa disampaikan juga semoga para pelatih maupun para wasit bisa mengikuti diklat berjenjang dan bisa memimpin tidak hanya tingkat kota tapi ke depan bisa memimpin di tingkat provinsi, nasional bahkan internasional. Mangga Pak Ketum disampaikan. Iya, jadi memang selalu tidak pernah berhenti program-program dari Jawa Barat terutama yang mengingatkan kepada kami di Pemkot Kota Bogor untuk mengirimkan pelatih-pelatih yang ingin pelatih baru terutama pelatih baru, kemudian pelatih yang mau ditingkatkan dari kota ke provinsi ke nasional. Itu selalu ada rutin setiap tahunnya. Tinggal bagaimana para wasit, para pelatih yang ada di Kota Bogor ini mengambil kesempatan tersebut. Terkadang memang kendalanya Pak, ada memang para wasit dan pelatih ini mereka juga bekerja di tempat lain. Betul. Jadi memang ada tantangan, kadang bentrok dengan tugas pekerjaannya. Nah itu yang kita lihat dan saya melihat kemarin kita 2 tahun yang lalu Pak, kita bikin pelatihan khusus voli pasir. Wah, luar biasa. Voli pasir. Artinya kita juga melihat Kota Bogor punya ini ya, event bola pasir. Betul, walaupun nggak ada pantainya Pak ya. Kita pakai di Padepokan Sentul ya. Di Padepokan Pak Sentul. Ketum ya. Betul. Jadi memang punya karena itu. jaraknya dekat ke Sentul ya kita adakan di sana. Nah, memang kalau untuk teorinya kita gunakan di Sangkuriang di kampus perhotelan ini, tapi kalau untuk di lapangannya langsung kita bawa ke Sentul. Dan memang kan kalau di situ standarnya internasional ya Pak ya. Jadi kita juga yakin dengan pengajar-pengajar yang sudah sangat berpengalaman ya dan akhirnya melatih para wasit dan pelatih kita. Dan memang ada teknik-teknik yang berbeda dengan voli di indoor ya Pak ya. Itu seperti mengambil bola dari bawah, itu bagaimana caranya. Jadi ada istilahnya crawling itu apa ya? Ngerangkaknya lah, mengambil bolanya. Betul. Itu berbeda dengan yang di indoor. Nah, itu pasir, ya? Banyak hal-hal yang lain yang bisa kita pelajari, tapi tentunya intinya adalah kita ingin mengarahkan buat voli Kota Bogor ini bisa mendapatkan medali pada saat event-event nasional. Seperti itu. Baik, ini menarik sekali. Ternyata tidak hanya bola voli indoor tapi juga bola voli pasir ya. Digalakan di Kota Bogor. Betul. Baik. Betul. Berkaitan dengan persiapan BK Porprov, Pak Ketum, apa saja yang sudah dilakukan oleh PBVSI Kota Bogor, kemudian juga apakah tim putra dan putri siap untuk mengikuti BK Porprov tersebut? Mangga, silakan Pak Ketum. Iya, jadi memang untuk BK Porprov ini sebenarnya Pak Kahar, karena Kota Bogor ini kan sebenarnya sudah dipilih jadi tuan rumah. Nah saat itu harapan kami pada saat kita menjadi tuan rumah itu kita inginnya sih ya udah voli itu ada di Kota Bogor. Kenapa? Supaya kami kalau sudah jadi tuan rumah berarti kita tidak perlu mengikuti babak kualifikasi gitu BK ini. Tapi dengan segala perjuangan yang sudah kita lakukan, tapi ternyata akhirnya voli itu kita harus relakan ada di Bekasi, sehingga kita tetap harus mengikuti kegiatan babak kualifikasi POR yang diadakan bulan Juli nanti. Nah, dalam hal ini dari tahun lalu kami sudah mempersiapkan terutama putra dan putri yang indoor Pak, itu atlet-atlet dari sisi tinggi badan. Postur tubuh. Jadi memang kami sudah membatasi terutama yang putra itu paling pendek harus 180. 180 paling cm. Jadi tinggi sekali kita punya yang 197, 195. Nah, jadi kita kepengennya jangan kalah dulu di postur, tapi sudah menang di postur duluan. Mau tekniknya yang lain, nah dilatih sejak tahun lalu rutin Pak. Tiap hari mereka atlet kita ini yang di Kota Bogor sudah terpilih ini latihan. Nah itu memang membutuhkan effort, tidak hanya tenaga, waktu, bahkan biaya ini yang paling besar. Nah kita memang sangat terbuka sekali bila memang nanti ada teman-teman yang masih di Bogor yang gila voli, ayo support Kota Bogor, kita tunjukkan cinta kita kepada Kota Bogor dengan mensupport. Nah ini yang putra, yang putri juga sama Pak. Dengan putri bagaimana nih? Kalau yang putri juga itu mereka tuh latihan paling sering Pak di Brimob Pak. Yang lapangan Brimob lapangan Brimob. Nah kebetulan untuk ketua Binpres kita, pembinaan prestasi kita itu memang salah satu petinggi atau salah satu perwira
kita yang ada di Brimob Kedung Halang ya. Kedung Halang, Pak. Betul. Jadi sehingga dia bisa menyempatkan dan mempersiapkan lapangan untuk latihan para atlet putri, dan kami melihat bahwa bagaimana usaha dari mereka ini terutama di Kota Bogor untuk berlatih. Tapi kita tentunya ada atlet spesial, Pak. Untuk yang putri kita ada dua orang, Yuna dan Yuri. Nah, berdua ini sebenarnya sudah main di tingkat nasional, di level nasional, dan sudah juara 1 bersama klub yang lain. Tetapi karena sudah disampaikan, kalau Kota Bogor memanggil, mereka sudah siap kembali membela Kota Bogor, memperkuat Kota Bogor, begitu. Jadi keren kita punya dua, terutama yang memperkuat, sisanya yang lain akan menyesuaikan, Pak. Untuk putri itu ya? Untuk putri, ya, betul. Gitu. Baik, Pak Ketum, ini bicara update persaingan ini perbola volian di Jawa Barat ini. Untuk Kota Bogor, kira-kira kota kabupaten mana saja menjadi pesaing untuk pembinaan perbola volian di Jawa Barat? Baik, Pak, kalau kita bicara persaingan, saya sendiri kalau melihat Kota Bogor, Pak, tentunya semua kota buat kami masih menjadi bagian dari kekuatan yang kita tidak boleh remehkan. Karena Kota Bogor sampai saat ini, walaupun kami melihat klub yang sekarang ada berjalan yang membina atlet-atlet Kota Bogor suka dibawa, Pak, ke mana-mana nih dan sering menang gitu. Tapi kalau kita lihat dari daerah Sukabumi, kemudian Cianjur, mereka pun kuat-kuat, Pak. Jadi kita tidak ingin jangan sampai nanti teman-teman juga melihat, wah ini kayaknya gue lebih gampang lawan ini nih. Nah, sebaiknya sih memang teman-teman ini karena belum ada prestasi yang wah secara daerah, saya pikir kita akan anggap semua selevel, nggak lebih kuat, Pak, selevel, Pak. Optimis berarti ya? Optimis, Pak. Pak Ketum, luar biasa Pak Ketum. Iya, dan selalu menomorsatukan putra daerah ya. Ya, amin. Tidak pernah mau ngambil pemain dari luar ya. Kita kepengennya semua dari Kota Bogor. Sedikit berceritalah prioritas untuk putra daerah. Betul. Silakan. Jadi memang kenapa kita ingin putra daerah yang naik? Salah satunya adalah sebenarnya support dari Kota Bogor sendiri, Pak. Di mana atlet-atlet Kota Bogor yang berprestasi itu akan mendapatkan reward, Pak. Itu yang memang sudah sejak yang Porda yang tahun sebelumnya itu sudah terbukti buat mereka yang bisa mendapatkan medali, baik itu emas, perak, perunggu, bahkan pelatihnya juga itu mendapatkan reward dari Kota Bogor. Nah, saya pikir kalau memang mau dikasih reward dari Kota Bogor, harus orang Kota Bogor dong. Dan oleh karena itu saya juga bilang untuk teman-teman yang ada di voli, saya kepengen semua harus orang Kota Bogor supaya nanti reward itu yang orang-orang yang Kota Bogor juga senang, bangga dengan hasil yang diberikan kepada atlet-atlet yang terutama voli Kota Bogor. Ya, berarti cinta produk Kota Bogor ya, Amin. Pak Ketum ya, Betul. untuk atlet gitu. Baik, pemirsa Thai Podcast, selanjutnya mungkin kita ingin juga mendapatkan informasi dari Pak Ketum PBVSI berkaitan dengan peran pemerintah daerah. Nah, di sini ada Dispora, kemudian juga ada KONI, bagaimana untuk mendukung pembinaan perbola volian yang ada di Kota Bogor. Mangga Pak Ketum. Baik, Pak, kalau memang kita bicara Dispora pemerintah ya, di sini ada Dispora sama KONI. Saya sangat senang sekali, terutama Dispora, Pak. Dispora itu selalu tidak pernah tidak hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan olahraga yang voli adakan, Pak. Saya pikir bukan hanya voli, mungkin di semua cabur yang lain, betul. Ini merupakan bukti nyata bagaimana pemerintah hadir untuk mensupport. Bahkan saya juga melihat langsung dan merasakan langsung lapangan voli yang tadinya pagarnya biasa saja, sekarang dibikin bagus, dicat ulang, dan itu luar biasa. Menurut saya penerangan dibantu, Pak. Dan ini menurut saya merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir. Kedua, KONI, Pak. Kalau KONI itu memang walaupun bagaimana cabur itu tetap harus ada di bawah KONI karena merupakan artinya pengawas dan pembina kita di bawah KONI itu untuk seluruh olahraga. Dan saya melihat bagaimana KONI juga di sekarang ini terus meningkat, Pak, perhatiannya kepada PBVSI terutama, karena saya melihat juga bagaimana dalam sisi anggaran ya, Pak ya, itu kami ditambah
Ya. Dari yang sebelumnya sekian jadi lebih banyak. Ya, meningkat tahun ini mungkin meningkat. ya, Pak Ketum. Artinya untuk kita bisa aplikasi untuk kita bisa gunakan dalam pelayanan di bidang perfolian ini bisa lebih meningkat juga. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Mungkin dari Dispora maupun KONI betul-betul mensupport habis ya. Betul, Pak. Untuk Luar PBC biasa. Kota Bogor ya. Termasuk mungkin sarana dan prasarana ya, Pak Ketum ya. Betul. Dan juga informasi dari Dispora tahun ini juga ada mungkin revitalisasi Pak Ketum. Iya, Yang pertama ada stadion sepak bola Pajajaran, Iya, kemudian indoor A, Iya. dan selanjutnya ada indoor B dan kolam renang. Dan Iya. informasi dari Dispora juga venue-venue tersebut direvitalisasi untuk persiapan perhelatan Porprov nanti tahun ya. 2026 gitu. Dan mungkin juga nanti Dispora mungkin bersama KONI bisa mensupport untuk tim, dan berharap tim putra dan putri bola voli Kota Bogor bisa masuk ke BK Porprov dan menjuarai dan bisa meraih hasil yang baik mungkin Pak Ketum. Iya. Nah, kira-kira ada kendalakah dari Pak Ketum terkait dengan persiapan Porprov ini? Oke. Siap, Pak, silakan. tapi juga saya juga belum tahu sih ya rencana, mungkin Pak Dhani mungkin bisa untuk info. Kan itu direnov, Pak ya. Ya. Lapangan volinya masih ada nggak nanti, Pak ya? Ya. Masih ada. Pak? Masih ada. Masih ada Masih ya. ada, Oh, berarti masih ada. memang walaupun Porprov volinya tidak ada di Kota Bogor, tapi lapangannya direnov volinya. Direnov. Oh, luar biasa. Jadi saya melihat ini salah satu bukti nyata bagaimana pemerintah tidak hanya memikirkan persiapan Porprov, Ya. tapi juga menjaga olahraga-olahraga yang ada di Kota Bogor itu lapangannya dijaga, karena memang kami di Kota Bogor, Pak, ini juga masukan dari teman-teman di klub, itu kita kurang lapangan voli, Pak. Gitu, terutama yang indoor ya, Pak ya. Kalau yang outdoor mungkin banyak, Pak. Tapi kalau udah bagian hujan, apalagi Bogor kota hujan ya, agak susah jadinya, Pak. Betul, ya. Pak Ketum. Jadi ini memang harapan kami untuk kendala, karena itu kita bicara kendala, jadi kendala lapangan, Pak, ini merupakan bagian dari mungkin sudah pernah dibicarakan, Pak, sama Kadispora sebelumnya, Oh, Pak, iya. bicara tentang memikirkan bagaimana lapangan voli disiapkan tambahan, Pak, gitu. Betul. Tapi memang kan itu berkaitan sama anggaran yang kita juga tentunya harus serahkan juga pada DPRD mungkin ya, dengan semua perencanaan yang saya mungkin itu di luar jangkauan saya, Pak ya. Tapi harapan kami lapangan voli yang tertutup indoor itu bisa ditambahkan. Hanya itu sebagai kendala kalau menurut saya, Pak. Ya. Ya. Jadi kendala yang mungkin berkaitan dengan venue untuk latihan, Latihan. ya memang perlu juga menggandeng beberapa pihak di sini. Betul. Mungkin Pak Ketum bisa nanti mencari orang tua asuh, bapak asuh. Iya, betul. Bola voli Kota Bogor bisa disupport itu. Nah, Kira-kira bagaimana ini? betul. Sampaikan Jadi- ini Pak Ketum. Jadi memang seperti itu ya, memang ada beberapa olahraga yang memang mungkin seksi dijadikan orang tua asuh, tapi saya juga perlu sampaikan bola voli juga seksi nih untuk bisa dijadikan sebuah olahraga yang mensupport kegiatan-kegiatan misalnya usaha, atau mungkin juga bisa dibilang ya karena ini olahraga masyarakat ya, Pak ya. Jadi kita bicara kalau misalnya ingin memperkenalkan produk-produk usahanya, saya pikir orang tua asuh yang memiliki juga usaha-usaha yang cukup besar, voli Kota Bogor ini bisa dijadikan salah satu alat untuk bisa kita kerjasamakan dan menjadi orang tua asuh untuk voli Kota Bogor. Mungkin begitu, Pak. Siap. Dan ke depan mudah-mudahan perbola volian juga makin semarak. Dan para gipol ini, saya nyebutnya gipol, izin. Gila Gipol itu voli. gila voli. Ya karena Betul, setuju. iya, di nasional pun sekarang sedang berlangsung Liga Voli ya, Livoli. Iya, Livoli. Iya. Betul. Dan kalau tidak salah minggu ini sudah masuk ke babak grand final. Betul. Iya. Dan mudah-mudahan juga atlet bola voli baik putra putri dari Kota Bogor bisa menjadi bagian dari Livoli dan masuk sebagai mungkin tim nasional Indonesia. Ya, dan Proliga juga ada, Dan Pak. Proliga ada ya. Betul. Mungkin bisa bercerita, ada beberapa pemain dari Kota Bogor. Pak Ketum, silakan. Betul. Pak Ketum. Ada. Jadi memang pemain Proliga ini baik itu pemain voli, baik itu pelatihnya, itu orang-orang Bogor, Pak, orang Kota Bogor. Oh, iya. Ini ada beberapa memang yang masuk ke sana, tapi memang ya itu dia. Kota Bogor punya atlet dan potensi pelatih itu, terutama atlet lah, Pak ya, kita bicaranya itu tidak merata, Pak.
Jadi memang saya melihat ini motivasi dari setiap orang itu berbeda. Ada yang sudah mengerti bahwa volley ini bisa dijadikan sebuah tempat makannya. Artinya bisa menjadi penghasilan, sumber penghasilan. Tetapi ada juga nggak yakin bahwa volley itu bisa menjadi tempat penghasilan. Saya bisa bilang bahwa kalau kita lihat contohnya sekarang udah ada Megatron ya, Megawati. Itu kalau kita bicara investasi waktu yang dia berikan bisa sampai ada di sana, itu pasti di latihan itu sangat banyak. Gitu, bisa dibilang mungkin satu hari bisa 8 jam kali dia latihan, mungkin 2 jam dia istirahat, dan itu yang dilakukan setiap hari, sehingga kita bisa bilang maksimal yang dia bisa dapatkan yaitu sampai, kalau kita bicara duit udah pasti banyak deh gitu. Kita udah bicara bukan puluhan juta, ratusan juta lagi, udah bisa miliar begitu. Artinya tinggal bagaimana para atlet ini atau siapapun di bidang olahraga manapun, kalau dia sudah fokus, saya yakin pasti bisa gitu. Yakin ya, optimis ya Pak Ketum. Optimis, betul Pak. Ya. Dan juga mungkin ke depan bisa ikut beberapa event-event juga yang dikirimkan oleh VBC Kota Bogor. Betul. Di antar klub kah, kemudian juga di tingkat provinsi maupun nasional. Sehingga banyak pemain-pemain bola voli baik putra-putri bisa berkiprah di level yang lebih tinggi Pak Ketum ya. Betul. Dan juga semoga juga seluruh pemirsa nih Time Podcast dan para Gipol ini Girapoli mendukung habis ini program yang disampaikan oleh Pak Ketum PBSI Kota Bogor ini, Pak Theo yang begitu cinta besar sekali sama bola voli Kota Bogor ini. Luar biasa nih Pak Ketum. Mungkin pemirsa itu saja mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum berkaitan dengan perbola volian ya di Kota Bogor, dan semoga bincang mendalam ini, Deep Talk ini bisa didengarkan atau ditonton oleh banyak pegila voli ini di Kota Bogor ya. Dan juga tergugah untuk mendukung program-program PBSI Kota Bogor 2004-2008. Dan juga semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum bisa menjadi motivasi yang sedang dipersiapkan mungkin oleh rekan-rekan Binpres PBSI Kota Bogor dalam rangka mengikuti BK Porprov 2026. Izin mungkin Pak. Siap. Mudah-mudahan Pak Wali Kota yang terpilih sekarang, Pak Deddy Rahim yang sudah menjabat, juga mendukung lebih spesifik buat bola-bola voli Kota Bogor. Amin juga itu. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Pak Deddy Rahim mensupport habis juga nih PBSI Kota Bogor. Harapannya begitu Pak. Baik, pemirsa Time Podcast, ini semoga mendapatkan informasi lengkap ini dari Ketua Umum PBSI Kota Bogor, dan harapannya semoga perbola volian Kota Bogor lebih maju lagi ke depan dan meraih prestasi tinggi. Dan juga bisa dibanggakan terutama ya untuk warga Kota Bogor. Kami ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Theo Gil sebagai Ketua Umum PBSI Kota Bogor 2024-2028 sebagai narasumber di episode kedua Time Podcast hari ini. Terima kasih undangannya. Siap. Podcast. Terima kasih. Baik pemirsa, saya Dani Suhendar mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih banyak.